menyatakan demikian gitu. Namun kita jauh lebih dalam bahwa hasil daripada visum pada mereka untuk astensi dari penyidik Polri di Polres Mesuji itu tidak ditemukan namanya luka akibat benda tumpul atau barang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, salam sejahtera, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kemuliaannya ya. Hari ini saya tadi kita sudah bicara dengan Bu Nelly dan Nabila tentang Bapak Paidi ya. Ini dilanjutkan dengan episode berbicara dengan kuasa hukumnya nih, pengacaranya nih ya. Pengacaranya ini bernama Bapak Muhammad Ali ya, Bung Muhammad Ali ya. Ini masih muda, saya panggil Bung aja deh. Karena kalau di Tulang Bawang tinggalnya atau di Bandar Lampung? Saya di Bandar Lampung, asli dari Lampung Barat. Oh, asli Lampung Barat, tinggal di Bandar Lampung ya. Kantor di Bandar Lampung ya? Ya, domisili kantor Bandar Lampung. Bandar Lampung, ya ya. Nah, Bung Ali ini adalah sebagai kuasa hukum atau pengacara daripada Bapak Paidi ya. Itu Bung Ali dari sidang perdana ya di tingkat PN ya, Pengadilan Negeri Tulang Bawang ya. Ya, kita di pertengahan, saya jelaskan sedikit bahwa sebelumnya ada teman sejawat kita, dua advokat, satu di tingkat penyidikan awal untuk melakukan dua permulaan hukum, sehingga ada kekeliruan juga, ada kekacauan di sana, diganti lagi PH-nya sampai kepada pembukaan awal persidangan. Baru kita masuk di untuk meringankan, menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli dan saksi yang meringankan terdakwa. Iya, jadi Bung Ali masuknya pada posisi persidangan ya di tingkat PN. Di pertengahan. Betul. Persidangan tingkat PN ya, pada saat kesempatan terdakwa ya, saksi-saksinya ya. Betul, betul. Kalau dalam bahasa hukumnya ada charge ya. Iya, ada charge. Oke. Nah, dalam peristiwa hukum yang telah tergambar dalam persidangan ya, apa sih yang Bung Ali lihat, momentum mana yang kira-kira begitu penting sekali untuk menjadi catatan ya, karena betul, apapun putusannya tetap itu kita harus menghormati apa yang sudah jadi keputusan dari Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi Lampung ya, Bandar Lampung. Dan hari ini saat ini sedang dalam upaya memori kasasi ya, sudah kasasi ya. Betul. Nah, tentu ini kan semuanya terlihatnya pada saat di tahap awal ya, dalam judex faksi atau pertimbangan yang Bung Ali sebagai kuasa hukum itu ada melihat kejanggalan-kejanggalan atau tidak ya. Di sini kita akan coba buka ya, sehingga mudah-mudahan karena pertimbangan hukum kasasi itu tidak terlepas dari pertimbangan hukum di pengadilan tinggi, tetapi semua bersumber dari informasi maupun juga pertimbangan di tingkat Pengadilan Negeri Tulang Bawang kemarin. Nah, Bung Ali, jadi pada saat persidangan itu, ketika kita Bung Ali menyampaikan hak daripada terdakwa sebagai saksi adecat tadi, adakah kejanggalan-kejanggalan yang Bung Ali dapatkan ya, yang bisa diberikan informasi kepada kami di sini? Ya, saya maaf sebelumnya, Bapak, izin untuk menceritakan sedikit proses bagaimana di dalam proses persidangan. Sejak kami dapat pelimpahan ini dan kami kaji betul latar belakang kasus Pak Paidi ini. Iya. Kalau dari awal kami juga ya sepakat dengan tim kuasa hukum pada saat itu mengenai 184 KUHP ini buktinya ya sangat diragukan. Kenapa sangat diragukan? Artinya
kurang syarat untuk memenuhi 184. Iya. Karena Kenapa tuh? bukti permulaan saja yang pertama keterangan itu dari orang kesurupan dan halusinasi itu didapat keluarga pada saat itu, cerita anak itu ML ya, si hari menjadi korban, cerita anak ini ditekan ataupun ditanya sama pihak keluarga berdasarkan kesurupan itu, ya dia mengaku bahwa telah diperkosa oleh Pak Aidi, pamannya ya. Hasilnya ya 2 kali menurut keterangan dia, catatan di BAP. Pertama tepat pada tanggal 29 sekira pukul 16.30 berdasarkan dakwaan dan BAP penuntut umum ya yang kami pelajari. Yang kedua pada tanggal 12 Agustus, jadi sekira 11 hari ya mereka bisa berjalan, karena dakwaan ini ada 2 pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 JO itu tentang pasal 81 persetubuhan, dan yang kedua tentang cabul 82. Iya. Nah, cabulnya itu di pasal 82 di mobil katanya. Pada tanggal 12 Agustus itu, sementara persetubuhannya yang dituduhkan oleh kepada saudara kita Pak Idi terdakwa hari ini adalah jam 16.30. Hasil visum, yang kedua visum katanya jangan sampai tidak memenuhi syarat ya. Visum itu juga yang diajukan sama mereka itu dokter kandungan. Yang kedua keterangan daripada psikolog karena menyangkut psikologi anak. Namun kita dapat juga ada temuan-temuan dan petunjuk buat kami untuk analogi hukum ya. Ini saya jelaskan sedikit terkait anak ini keterangan tunggal Pak. Tunggal, tidak ada yang melihat satupun di saat terdakwa ataupun Pak Paidi melaksanakan menggagahi anak itu. Artinya nggak ada yang melihat, hanya berdasarkan keterangan daripada si anak ini ya, si ML ya. Iya, dari kesurupan. Enggak, jadi si ML ini dalam memberikan keterangan itu di kepolisian atau di penyidik atau di mana sedang kesurupan itu. Jadi gini, ada kesurupan itu kan dengan di hadapan keluarga itu kan ya. Di hadapan keluarga. Jadi gini. Pertama itu kan dipanggil Pak Paidinya ini dan keluarga ya. Iya. Keluarga dipanggil bahwa Pak Paidi ini telah memperkosa ponakan berdasarkan abang daripada ML sendiri. Jadi membabi buta, penuh dengan emosi ya kan ke keluarga Pak Paidi. Ya tentu keluarga Pak Paidi ini ya kaget dong. Iya. Soalan apa? Jangan dulu emosi kan, ceritakan yang sebenarnya kan. Pada akhirnya malamnya pun mereka berangkat ke tempatnya TKP yang dituduhkan itu. Memang ditanya pada saat itu justru mereka mau main hakim sendiri, tidak mendengarkan daripada keterangan daripada Pak Paidi dan istri Pak Paidi, Nelly. Itu saya lihat. Melainkan mereka penuh amarah dan emosi gitu. Kita maklumi saja Pak, namanya keterangan kan. Namun pada saat itu tidak ada terjadi, mungkin ada yang menengahi juga karena mereka emosi. Pada akhirnya Pak Paidi dan keluarga istrinya ya beserta istrinya pulang. Karena anak itu di saat itu juga lagi pingsan juga posisinya. Oke, nah terus itu kan pada saat dengan keluarga ya. Nah kemudian tadi Bung Ali menyatakan bahwa hanya keterangan daripada satu orang tunggal yaitu ML ya. Iya. Yang artinya mentalitasnya pun juga sering kesurupan dan sebagainya begitu ya. Nah tadi kan juga disampaikan visum dari dokter kandungan. Hasil visum itu bagaimana? Hasil visum itu kan bukan oleh forensik melainkan pembantu ya, dokter kandungan berdasarkan atensi unit PPA. Iya, itu melengkapi memenuhi memang 2 alat bukti. Hasilnya itu memang tidak inteks, tapi sudah tidak perawan.
Iya, Tapi memang perawannya tidak kapan? perawannya akibat dari pada faktanya gimana, fakta hukumnya di persidangan? Tidak ada yang Perawan menyatakan memang sudah tidak inteks, artinya arah 12 ke 6. Artinya 12 ke 6 itu kalau analoginya kan sudah tidak perawan, apakah waktunya baru, apa lama tidak bisa kita deteksi. Hanya ahli hmm, forensik yang bisa menyatakan demikian gitu. hmm, Namun hmm, kita jauh lebih dalam hmm, bahwa hasil daripada visum pada mereka untuk astensi dari penyidik Polri di Polres Mesuji itu tidak ditemukan namanya luka akibat benda tumpul atau barang keras, mohon maaf, hmm, kemaluan daripada laki-laki, melainkan hmm, oleh luka garokan akibat kuku disebabkan karena keputihan. hmm, Itu yang hmm. ada. Iya. Namun kami Nah, coba juga sedikit lagi condong ke lanjut. psikolog. Oke. Hasil keterangan psikolog ini kan untuk menguji anak ini apakah akibat daripada suatu guncangan paksaan itu tadi, apakah ada terganggu kejiwaannya. Hmm, hmm, hmm. Hasil-hasil ditemukan itu, psikolog juga menanyakan apakah si korban ML ini apakah pertama kali dilakukan oleh Pak Edi. Namun Nah, dia mengaku bahwa pernah bersetubuh dengan pacarnya pada 2019 habis Lebaran Idul Fitri. hmm, 2 kali. Artinya kalau kita hitung mundur dari 14 tahun umur dia melaporkan, anak ini 12 tahun sudah bisa melakukan layaknya seorang suami istri dengan pacarnya. hmm, Inisialnya A. hmm. Nah, Dan itu itu di dalam persidangan terungkap ya? ya ada pernyataan di Hmm, persidangan memang dia mengakui di dalam dakwaan juga ada bahwa pernah hmm. bersetubuh dengan pacarnya pengakuan itu gitu. Nah, artinya relevansi terhadap hasil visum yang tidak perawan lagi tanda kutip ya, itu Iya, dugaan terhadap terdakwa dalam hal ini Pak Paidi itu di dalam penuntutan itu apa kira-kira yang relevansinya harusnya hubungannya apa? menurut kami dari tim Hmm, penasehat hukum ya tentu ini pendapat hukum kami nggak bisa dikaitkan dengan persoalan hmm, hasil visum yang diajukan oleh PPA unit Polres Mesuji dengan hmm, fakta yang ada karena ada kejadian hmm, peristiwa sebelumnya pelakunya mungkin Bapak Edi yang lain, nah, siap A itu tadi kan iya, ini iya, iya, pengakuan iya. loh, ini pengakuan ini ya, pengakuan anak itu secara sadar dia Hmm, mengakui itu kan dijadikan suatu alat bukti petunjuk. Harusnya hmm, hmm. pihak penyidik ataupun jaksa penuntut umum menghadirkan pelakunya ini Iya, faktor iya, iya, utama iya. ya kan harusnya kan lebih relevan bukan dari pihak terdakwa harusnya Oke. kewajiban negara ambil alih untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Iya, 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 iya. Jadi untuk persoalan hasil visum di mana memang tanda kutip tidak perawan, tidak ada relevansinya, kemudian ada pengakuan dari ML sendiri selaku korban, ya kan? Dan ini masih tunggal ya, tidak ada ditemukan keterangan saksi lain ataupun barang Iya, bukti, ya barang bukti betul. yang mendekati terhadap perbuatan apa namanya kejahatan seksual lah tanda kutip itu ya tadi ya. Iya, Nah, iya. kalau Cuma tadi itu sudah jelas dari penjelasan hanya satu orang dan moralitas maupun juga mentalitasnya agak terganggu karena sering kesurupan, kemudian juga iya, dia telah melakukan hubungan dengan orang lain, ya kan? iya Itu betul. adalah bagian daripada apa kebenaran ya, kebenaran Iya, material apakah seorang Pak Edi melakukan itu ya. Nah, yang betul sekali. selanjutnya yang kedua, saya kan pernah juga melihat ya adanya dakwaan yang gugur di PN yang digugurkan sendiri Iya, atau dibatalkan sendiri oleh penuntut umum. Kan dia ada dua iya, dakwaan ya, ada dua dakwaan ya. Dakwaan yang mana iya. itu yang dibatalkan Bung Ali? Tidak ada yang dibatalkan. Kalau Hmm. melihat dari Dalam fakta-fakta di dalam dalam sidang tuntutannya itu, putusan hakim kalau nggak salah ya, putusan hakim ya, hakim betul, putusan hakim ya yang membatalkannya satu dakwaan itu ya. betul, betul. Halo, Iya, iya, iya. Halo. agak terganggu sedikit. Jadi kalau Iya. kalau melihat kasus ini kan kami Pak kemarin itu harusnya kami kan menghadirkan saksi yang meringankan daripada terdakwa. Hmm.
meringankan terdakwa ini dalam arti agar majelis hakim lebih teliti melihat fakta hukum material, karena ada di kewenangan hakim melihat keseluruhan ya fakta-fakta bukti-bukti yang ada. Nah, itulah yang kami kasih sinyal karena kami menghadirkan 3 saksi ahli juga untuk meringankan terdakwa. Saksi ahli pidana, saksi ahli forensik, saksi ahli psikolog, dan saksi in the chair. Artinya yang melihat Pak Paidi itu keberangkatannya pada tanggal 29. Nah, perlu kita ketahui, Bang. Artinya Pak Paidi ke sana nggak ada menstrealnya, niatnya mau perkosa itu tidak ada. Justru pada tanggal 28 Juli itu ada undangan. Iya. Ada undangan dari keluarga, dari ibu daripada si korban mengundang melalui via WhatsApp, dan itu ada bukti yang kami ajukan juga. Yang diajukan WhatsApp itu kemana? Lari WhatsApp-nya itu kemana? Ke Bapak Paidi, tapi dibaca dengan Ibu Armeli juga, bahwa mengundang untuk 100 hari daripada Bapak almarhum si korban. Iya. Jadi kedatangan itu akibat daripada undangan gitu ya? Iya, undangan 100 hari. Itu perlu kita catat dulu di sini. Pada saat itu yang ada Pak Paidi berangkat ya disaksikan oleh tetangga, ya tidak ada hubungan darah ya, tetangga dari Pak Paidi sendiri baru berangkat ke sana 17.15 kurang lebih ke tempat lokasi tempat TKP peristiwa kejadian tindak pidana persetubuhan itu, baru berangkat 17.15. Itu keterangan sesuai dengan BAP yang dinyatakan oleh Pak Paidi pertama kali di BAP oleh penyidik Polri di Polres Suji. Itu yang perlu menjadi bahan catatan kita terkait bahwa keterangan Pak Paidi ini masih sama, konsisten gitu loh. Bahwa dia sampai ke tempat lokasi itu sekira pukul 17.45. 17.45 ini dia sampai ke sana karena jarak tempuhnya juga kita lihat cek di Google juga, ya Google Map saat ini kan dunia ya. Nggak ada reka-reka, sekira 20 kilo. 20 kilo itu untuk waktu sekira kurang lebih 30 menit. Artinya yang kami dapat itu untuk membalikkan fakta dalil yang ada di dakwaan jaksa penuntut umum bahwa telah melakukan persetubuhan itu berdasar pengakuan anak itu di rekaman daripada si korban. Itu sudah 16.30 sudah melakukan persetubuhan sekira 5 menit. Begitu. Nah, artinya itu kan dari tempus ya, dari masalah waktu dan sebagainya. Itu apakah tempus? Iya, apakah hakim pada saat persidangan di awal itu di tingkat PN ya sudah ada mempertimbangkan, dan karena kan sudah terungkap tuh, pasti penasihat hukum sudah berjuang ya bahwa dari segi waktu itu tidak akan memungkinkan sehingga terjadinya pelecehan seksual, kan seperti itu dari segi waktu saja ya. Artinya kan itu membutuhkan waktu itu berapa lama, itu apakah majelis hakim sudah ada pertimbangan di dalam putusannya itu hal itu tadi? Jadi kalau bicara putusan artinya mengenai keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, majelis hakim tidak melihat itu karena dia tidak mempertimbangkan itu ya, tidak mempertimbangkan itu. Artinya bukan substansi ataupun esensial. Sementara di dalam dalam menuduh ataupun menyangka seseorang itu apakah dia betul pelaku, itu waktu itu sangat penting. Nah, ini yang kami maksud pada saat itu. Kalau memang ada keraguan-raguan dua alat bukti ini nggak cukup menurut 184 KUHP berdasarkan 183 jaksa penuntut umum, tuntutannya harusnya majelis hakim lebih menguntungkan daripada si terdakwa, karena itu bukti sangat diragukan. Satu, saksi bukan saksi ya. Yang kedua, keterangan didapat dari kesurupan atau halusinasi. Tidak ada yang melihat. Sementara terdakwa ada yang melihat keberangkatan ke sana adalah undangan untuk yasinan. Nah, ini jadi intinya begini. Jadi intinya
majelis hakim lebih mempertimbangkan kepada dakwaan ya dan tuntutan. Itu aja sebenarnya Majelis itu. hakim itu melihat bahwa Pak Paidi memang mengakui keberadaannya di sana. Iya, iya. Jadi Bahwa dia dasarnya telah mengakui daripada keberadaannya di sana gitu loh. iya. Jadi Jadi dari dasar dia menurut mengakui keberadaan dia di sana, maka perbuatannya pun juga dianggap betul terjadi dianggap sebagaimana betul dakwaan dan tuntutan terjadi. tadi gitu ya. Nah, Nah, gitu. Nah, ini Makanya kan saya ketika kejadian di rumah ini kan di dalam dakwaan itu kan ada dua ya kan, di mobil iya. dengan di rumah gitu loh. Nah, majelis hakim itu mengabulkan yang mana dan membatalkan yang mana terhadap dua dakwaan tadi itu yang dilakukan oleh jaksa. Jadi menurut majelis hakim yang sudah terpenuhi adalah pasal 81 Mm-mm. tentang persetubuhan karena sudah ada visum. Yang Iya, kedua ada pengakuan Pak Paidi memang ada keberadaannya di sana. di sana, oke. Yang kedua pengakuan daripada korban. Nah, Yang ketiga itu ya ya. Ah, itu yang sudah yang memenuhi syarat. Alternatif oke. kan ada dua ya, Iya, pasal ya. 81 dan 82. Jadi yang dikabulkan Oke. itu pasal 81 Hup, terbukti bersetubuh dengan sengaja. bersetubuh dengan sengaja ya. Nah, Iya, yang melakukan dibatalkan kekerasan. itu yang mana? Yang di dalam mobil ya berarti ya, yang Pasal kedua. 82. Jadi memang sempat kita adu argumen dengan Hmm. ahli kita yang kita ajukan. Hmm. Artinya bahwa di dalam hal perjalanan itu ya nggak masuk akal. Kenapa nggak tidak masuk akal? Orang yang pernah disetubui secara paksa, secara radikal, menurut ahli Hmm. itu tidak mungkin mau ketemu sama pelaku ataupun sesama sejenis. Tapi pada Dari faktanya dia berjalan dan bahagia ya tidak menunjukkan tanda-tanda. dari percakapannya mencurigakan nggak? Kan percakapannya juga saya Tidak pernah ada. baca itu ya. Percakapan itu Iya, kan tidak gini ada loh, menunjukkan dia tergangguan menunjuk jiwa atau psikologi. bukan. Maksud saya begini, Bung Ali. Percakapan itu kan artinya pertemuan di dalam mobil setelah kejadian yang di rumah tuh, ya kan? Nah, Iya, apakah percakapan di dalam pembahasan dalam mobil itu nyambung atau enggak? Misalkan begini loh, tolong ya Dek, minta maaf yang kemarin itu saya sudah berbuat salah. Misalkan seperti itu loh, percakapannya nyambung ya, enggak? Gitu loh. Karena kan ada percakapan di situ. Nah, percakapan itu kira-kira ada relevansinya enggak dengan perbuatan yang di dalam rumah? Karena ketika itu tidak ada relevansinya, itu juga bisa membatalkan perbuatan yang di dalam rumah. Kan iya. begitu. Jadi gini, Ah, kalau melihat kronologis, karena pada saat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh keluarga si korban terkait hmm, undangan 100 hari, oke. ada apa tiba-tiba undangan diundang seseorang untuk saudara dia untuk mewakili keluarga 100 hari. Tapi Hmm, pada hmm, hmm. faktanya 100 hari itu tidak diberitahukan bahwa dibatalkan. Itu yang perlu kita Hmm. catat. Ya kalau memang ini harus nggak jadi, ya harus diberitahukan jauh-jauh hari. Dan faktanya memang tidak terlaksana yang namanya 100 hari almarhum Iya, bapaknya. iya, 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 iya. Nah ini yang perlu kita catat dari seluruh sih. Ada apa? Justru kami berasumsi ini memang direkayasa, dugaan ya, Iya, iya. direkayasa. Memang ini sudah dipesan, sehingga saya bisa menyatakan bahwa ini adalah undangan palsu, keterangan palsu, kemungkinan juga putusan palsu. Apakah kita mau bicaranya? Karena Hmm. ketika alat bukti tidak cukup, harus majelis hakim lebih menguntungkan daripada si terdakwa, membebaskan daripada tuntutan, segala tuntutan yang ada membersihkan nama baik, karena ada asas mendahului, asas in debio pro reo. Ketika ada keraguan-raguan majelis hakim karena bukti tidak cukup, maka membebaskan dari semua tuntutan pada terdakwa dan membersihkan nama baik. Nah, ini seakan-akan putusannya sesuai selera majelis para majelis aja. Saya sukanya yang pasal 82, saya suka pasal 81, ya alternatif sudah memenuhi syarat normatifnya aja. Nah, dia Iya. berada di sana. Alangkah lemahnya sistem peradilan kita kalau seperti itu. Maka Hmm. kalau seperti ini terjadi, banyak orang yang tidak bersalah akan terhukum. Di mana cahaya keadilan ketika seorang irah-irahnya demi Hmm. ketuhanan memegang orang bisa bersalah dan tidak bersalah, sehingga kasus pidana ini orang yang terpidana gara-gara dia tidak melakukan sehingga dia hak asasinya terancam ataupun diambil alih oleh negara. Nah ini
artinya kami asumsi bahaya ini kalau tidak betul-betul jadi mental para penegak hukum ini betul-betul sesuai dengan hierarki daripada kebenaran. Ya, ya, ya. Oke. Jadi saya sebenarnya sudah juga bisa menyimpulkan ini dengan baru di tingkat PN ya, bahasa tingkat PN ini dari cerita Bung Ali tadi ya. Jadi selaku kuasa hukum, Bung Ali ingin menyampaikan tentang equality before the law ya, artinya ada persamaan hak ya terhadap posisi baik itu terdakwa maupun juga korban dan tentu penuntut umum, persamaan hak. Di situ persamaan yang derajatnya sama, artinya harus saling membuktikan dan sebagainya. Nah, dalam beban pembuktian itu yang terberat dan terbesar dan terbanyak itu dibebankan kepada penuntut. Sesungguhnya seperti itu. Tetapi pada senyatanya menurut Bung Ali malah justru terdakwa atau penuntut umum tidak kaya dengan dinamisasi tentang alat-alat buktinya gitu loh. Betul, betul sekali. Jadi dalam hukum di Indonesia itu kan mengandung unsur yang bahasa gampangnya begini. Siapa yang menggugat, siapa yang menuntut, itu beban yang terbesar adanya di penuntut gitu loh. Iya, betul. Kalau terdakwa itu kan recovery dia sifatnya, bukan menanggapi tetapi recovery yang sesungguhnya karena penasihat hukum itu tugasnya meluruskan seperti itu. Betul, betul, tepat sekali. Dalam konteks tentang putusan di tingkat PN di Menggala atau di Tulang Bawang itu ada disebut dengan hermeneutika, ya hermeneutika putusan hakim, bahwa hakim itu harus mempertimbangkan dari 3 orang majelis hakim satu sama lain dari nuraninya, dari hukumnya dan sebagainya, sehingga betul-betul bahwa persidangan itu bukan tentang opini. Hukum yang akan dijatuhkan itu, vonis yang akan dijatuhkan itu bukan tentang semangat bahwa penuntutnya itu adalah alat pemerintah, bukan alat negara ya. Jaksa penuntut umum itu adalah alat pemerintah ya. Jadi persamaan hak itu harus kita lihat dari sisi itu tadi, persamaan derajat ya, ukurannya equality before the law-nya itu harus kita lihat dari sisi itu. Artinya di sini saya melihat yang lebih sederhana, saya sederhanakan kembali bahwa hakim telah membatalkan dakwaan tentang perbuatan pelecehan sebagaimana di dalam mobil, kan begitu. Nah, padahal dakwaan itu sangat terhubung antara perbuatan dalam mobil dengan perbuatan yang di dalam rumah, ML, kan begitu. Nah, ketika hakim melihat tidak terbukti adanya perbuatan tadi, itu dalam hermeneutika menilai tentang putusannya akibat pertimbangannya tadi itu obrolan antara Pak Paidi dengan ML di dalam mobil itu apakah merupakan juga sebagai alat bukti itu harus dilihat terlebih dahulu terkait dengan perbuatan yang disahkan oleh hakim yaitu di dalam rumah, kan begitu. Iya. Karena kalau di dalam mobil itu obrolannya itu harus nyambung. Misalkan dia tidak mau lagi dijemput oleh Pak Paidi, dia tidak mau ngobrol, diem aja gitu kan. Pak Paidi tidak, ya sebutlah ada tuduhan bahwa Pak Paidi minta dikenalkan dengan temannya si ML dan sebagainya, kan begitu kan. Nah, mereka tidak membahas tentang perbuatan mereka dalam rumah. Padahal sebelum adanya perbuatan dalam mobil itu, ada perbuatan dalam rumah, kan begitu. Nah, ini kan nggak bisa dipotong-potong ini nih semuanya, ini nggak bisa dipotong-potong. Maka Bung Ali tadi sudah menyatakan bahwa posisi ini jelas bahwa tidak ada keadilan di sini, kan seperti itu. Sebenarnya saya ngambil nariknya itu sangat sederhana sekali, sederhana, saya sederhana saja. Ya, ini sebenarnya kan jebakan yang memang dibuat oleh penuntut umum dan itu biasa. Artinya menuntut dari berbagai macam alternatif. Tuntutan dakwaan itu kan alternatif boleh, tetapi dakwaan alternatif tidak boleh tidak nyambung. Kan gitu loh, harus bersambung. Nah, sambungan itu nanti pasalnya mau ditarik, mau kemana? Kalau tiba-tiba kemudian bahwa telah terjadi persetubuhan, itulah yang diambil tidak lepas dari juga dakwaan yang lainnya, tidak boleh lepas. Nah, itu betul nggak yang Bung Ali lihat itu seperti itu nggak kesimpulan saya ini? Kira-kira coba dapat dikembangkan lagi nggak? Nyambung nih antara nih perbincangan dalam mobil hubungan hukumnya yang dengan fakta yang dituduhkan itu harusnya satu kesatuan, nggak boleh itu satu dipilih berdasarkan selera mereka saja. Berarti nggak jadi bicara betul dong. Iya, iya. Mereka apa? Atau jadi ada maksud lain terselubung, kita nggak paham ini. Justru terbuka menganga barang itu.
Bentuk ya. Jadi ini keteledoran dan kelalaian mereka. Saya mau ajak bicara lagi ke Bung Ali nih kan, ya kan, yang menuntut itu kan jaksa, kan begitu. Betul. Dia menyajikan di persidangan ada 2 perbuatan, maka ada 2 sangkaan pasal, kan begitu. Betul. Ada Betul pelecehan, ada persetubuhan. persetubuhan, kan begitu. Jadi Iya. kedua ini kan memang alternatif dalam kontekstual, bukan yang ini kalau nggak bisa yang ini bisa pasang. Itu betul. Tetapi Jadi peristiwa seolah hukumnya, pilihan. iya, betul, betul, Iya. itu boleh, tapi peristiwa hukumnya harus nyambung. Peristiwa hukumnya tidak Iya. boleh terputus, ya, tidak boleh terputus. Betul. Nah, sebenarnya itu di eksepsi, sebenarnya dakwaan itu sebenarnya sudah kabur kalau melihat putusan hakim sekarang, gitu loh. Iya, Nah, harusnya ini izin abangku. Harusnya ya, dua-duanya masuk, walaupun tuntutannya dikabulkan 8 tahun 6 bulan. Dua-dua pasal ya. itu masuk. Jadi nggak Oh, mengkaburkan publik. Harusnya oh, kan. jadi Tapi putusannya bagaimana, Bung Ali? Putusannya berapa tahun dan putusannya yang terpenuhi menurut hakim berdasarkan pertimbangannya adalah pasal 81 persetubuhannya, karena satu ada pengakuan Pak Paidi, ada visum, dan ada pengakuan Pak Paidi itu dalam arti memang dia ada di tempat lokasi. Kesana iya, itu apa? Berarti kan 100 hari. iya. Ada mensrea, maksud dan tujuannya kan ada hubungan Pak hukumnya, jadi jangan Pak terputus ke sana. Paidi, Pak Paidi ada berada di sana, Ya, tetapi tidak melakukan itu, dia ya, tidak tidak, mengakui perbuatan itu, kan? tidak. Dia Ah, hanya mengakui bahwa dia ke sana itu betul 100 hari berada dan iya, sempat mampir sebentar. Karena iya. 100 hari itu tidak terjadi. Dan Hmm, logika hukumnya, kenapa kok anak itu sendiri dibiarkan di rumah? Ada apa sih? Justru saya berpikir liar opini kita selaku seorang hukum. Ya, tapi kita hmm, nggak usah ke sana deh. Tapi fokus kepada hmm. 2 alat bukti saja. 184 itu tidak terpenuhi, sangat diragukan sekali. Yang Iya, kedua iya, iya, saksinya iya, tunggal. Yang iya, visum iya, sangat diragukan sekali karena sudah ada temuan baru hukum. Harusnya lebih iya, dilacak, dihadirkan pelaku utamanya. iya, iya. Jadi dia Kenapa ini tidak dilakukan? dikenakan pasal 81 ya, Bung Ali ya. Iya, pasal Pasal 81 81. itu sanksi ancaman hukumannya berapa lama? 15 tahun. 15 tahun. Oke, maka diputuskan 6 bulan Kenapa ya. kok mereka ragu-ragu ngambil di tengah-tengah? Oh, 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 oh. Nah, yang Pertimbangannya kedua, apa ini? kita Iya, iya. bicara masalah banding. Hmm, Banding kemarin sudah kami muat semua, ada keraguan-raguan dan sebagainya. Bisa saja lalai majelis hakim karena dia manusia ya, baik iya, kejaksaan, iya. baik kepolisian. Oke, mohon ini dipelajari betul-betul karena irah-irah keadilan nama ketuhan itu adalah keadilan moral, etika daripada penegak hukum. Jangan sampai orang yang tidak bersalah diputus bersalah. Nanti hukum Tuhan, saya bilang, tolong ini dengarkan. Tolong dipelajari hukum material, fakta-fakta, tidak apa-apa, supaya kebenaran itu betul-betul kita junjung tinggi. Gitu. Iya, 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 iya. Jangan sampai Jadi publik pertimbangan percaya terhadap daripada hukum. hakim tinggi bagaimana, Bung Ali? Pertimbangan hakim Nah, tinggi. pertimbangan hakim tinggi hanya diperiksa daripada bandingnya jaksa penuntut umum itu ditolak karena mengulang. Hmm. Punya kita dari PH selaku penasihat hukum Pak Paidi diterima, dirapikan, dikurangi 1 tahun. Ada apa? Hmm. Hmm. Kalau Dengan memang terbukti ya pertahankan, kalau enggak ditambah gitu menjadi 9 tahun sesuai tuntutan jaksa. Mana ada yang banding itu tiba-tiba dikurangi? Ada apa ini? Kan artinya memberikan celah kita ke kasasi. Mereka nggak berani. Tidak ada keberanian secara gentleman dan selaku penegak hukum gitu. Ada apa sih? Nah, pertimbangan dari hakim tinggi apa isinya? Bahwa sudah terpenuhi menurut mereka yang dia dituntut dan diputuskan oleh majelis hakim. Mereka hanya merapikan berkas putusan itu dan mengurangi setahun. Ada apa? Gitu. Kalau memang ya ini betul-betul Pak Paidi bersalah sesuai dengan kajian mereka, ya pertahankan itu. Ya, itu Kalau pertimbangannya enggak, apa sehingga dikurangi 1 tahun? karena Pak Paidi belum pernah terpidana, ya kan? Itu belum pernah terpidana sebelumnya, ya alasannya belum pernah terpidana yang memberatkan dia
katanya berbelit-belit, justru korbanlah yang berbelit-belit. Yang di dakwaan 5, keterangannya di persidangan 3 menit, keterangan di Inset kemarin Trans TV 1 menit. Yang mana ini sebetulnya? Ini kan anak di bawah umur, harusnya menjadi persoalan kita bersama. Saya tidak menghakimi anak itu. Anak itu cerdas. Anak itu cerdas, jangan sampai jadikan alat, kasihan. Kecerdasan lebih di rata-rata kalau kita lihat. Bisa menyembunyikan sesuatu. Apakah hakim tinggi tidak mempertimbangkan tentang tidak bersambungnya atau tidak berkolerasi antara pertemuan atau peristiwa hukum yang ada di mobil maupun yang ada di rumah? Seharusnya mereka tuh memang yang ditunjuk sebagai orang yang profesinya itu, yang mengkaji itu dan ahlinya. Saya pikir Pak, ini kan pendapat saya, boleh saja saya duga salah lihat, salah periksa, bisa salah dengar, bisa salah paham, ataupun salah tangkap, bukan pelaku. Bisa saja kalau salah paham kan kerok itu. Salah dengar, salah lihat, salah periksa, salah paham, salah pikir yang lebih kerok lagi. Ngapain mereka itu duduk-duduk di mahal, bayar mahal, tunjangan tinggi. Suruh aja tukang yang nggak tamat SD aja jadi kalau kayak gitu mah. Ini dugaannya, saya bukannya, mohon maaf, saya dengan apa adanya aja Pak. Untuk apa kita mau ini, kalau mau betul-betul kita menegakkan suatu keadilan dalam bentuk kebenaran ya. Karena gini, saya berpendapat kebenaran hakikat itu sebenarnya dilihat dari bentuk hakikat dalam bentuk kebenaran menurut hukum, kebenaran menurut umum, kebenaran menurut hati, nurani, dan jiwa. Semua itu dalam bentuk tindakan, perbuatan, pengampunan, dan hukum. Kalau memang dia bukan pelakunya, ampuni, bebaskan dia. Gitu. Jangan kau menzalimi lebih dari Tuhan. Tuhan aja maha pengasih, maha penyayang. Kan begitu persoalannya, hati-hati gitu. Nah, itu aja Pak. Ya kita berdoa, semoga ya artinya kita dapat meluruskan sebagai kuasa hukum ya, Bung Ali ya, bisa meluruskan. Ya artinya di sini kan kita kuasa hukum itu bukan membela yang salah atau apa menyalahkan orang yang benar gitu kan. Kita menegakkan hukum ya, menegakkan hukum itu adalah dengan cara meluruskan. Tadi itu Bung Ali makanya menyampaikan berbagai keluhan, bahkan juga secara ilmiah pun juga sudah menyampaikan ya gagasan-gagasannya terkait dengan perkara Bapak Paidi ini ya. Nah, dari upaya hukum yang terus ya berpeluang, yaitu selanjutnya tentang kasasi, itu Bung Ali masih jadi kuasa hukum daripada Bapak Paidi ya untuk masih ya. Dan bahkan sampai PK nanti. Sampai PK, oke. Nah, di dalam kasasi ini apa yang diharapkan oleh Bung Ali nih terhadap putusan Mahkamah Agung nantinya nih setelah melalui putusan PN maupun PT ke depan nanti? Harapan saya dan kami tim penasihat hukum Bapak Edi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 anotasi ya tentang hadir ataupun Undang-Undang Advokat, membela harapan karena ini salah satu hak kami untuk membela klien dalam bentuk situasi apapun juga. Tentu majelis hakim, hakim tinggi, hakim agung ke depan ini betul-betul melihat mengkaji hukum material yang ada di putusan tersebut, bukti-bukti yang ada sesuai 184 KUHP. Jangan sampai orang yang tidak bersalah, anak lahir dari rahim rakyat dari publik ini punya hak yang sama terhukum, hak asasinya dicabut. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah marah sama kita, Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita bisa hidup ini Pak, nggak tahu detik ini itu rahasia semua. Kita bisa bercakap dan mati kembali kepadanya. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Bukan harta kita. Salah satu itu yang menjerumuskan kita ke pertanggungjawaban di peradilan Tuhan ke depan. Iya. Oke. Jadi berharap betul-betul yang seadil-adilnya ya, Bung Ali ya. Ya, diputuskan bebas kalau memang Pak Paidi ini tidak bersalah berdasarkan kaji. Kalau saya kan bukan hakim, Bang. Kalau saya hakim, mungkin saya bebaskan dari awal tanpa beban saya dalam persoalan ini. Kenapa? Apa yang salah kalau memang orang nggak bersalah? Bukti-bukti yang telah terungkap ya di fakta persidangan ya berdasarkan itu ya.
Hukum itu kan analogi, otorita, logika, masuk akal nggak? Gitu. Kan kita jangan sampai kayak nggak sekolah kita jadi. Malu kita. Iya, iya, iya. Ini juga kebetulan ada Bu Nelly nih ya. Bu Nelly mendengar juga nih ya. Boleh, apa harapannya setelah kasasi ini apa nih, Bu Nelly? Ya, harapan saya Setelah sih, kasasi. ya, harapan saya Bang Bob, ya artinya melalui kuasa hukum yang ada dan seluruh para pendukung Bapak Paidi ya, mengharapkan Mahkamah Agung ini nanti bisa memeriksa sedetail-detailnya sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki. Yaitu tadi ada kesinambungan lah ya kan, antara bukti ini dengan bukti ini, dengan keterangan ini dengan keterangan yang itu gitu. Jadi saya berharapnya Bapak Paidi bisa segera terbebaskan Bang dari tuduhan fitnah ini, segera terbebaskan dan dapat segera berkumpul dengan kami gitu, sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki lah. Itu saya bukti-bukti sebelum mereka buat laporan itu mereka sudah datang jelas. Iya. Keikhlasan hati. Iya. Artinya kita kesana, Bapak kesana itu yang pertama tanggal 29 Juli itu memang sesuai dengan undangan, yang datang kedua kalinya itu lagi pada saat mau tanyakan kabar keadaan mereka bagaimana dan seperti apanya mereka, ya itu Bapak pulang dititip itu, dianterin ke KP, dititipkan di KP sama yang punya KP. Ya semua itu. Kafe apa deh Bu? Kafe tempatnya ML bekerja atau? KP tempat ML bekerja. Jadi ML itu bekerja di situ minep, Bang. Minep. Ini dari pagi hingga malam hari. Jadi yang kalau kita udah pantau ya kafe itu dari Simpang Asahan, kafe itu kan beroperasinya sampai tengah malam, Bang. Iya. Oke. Jadi saya bisa coba dalam rangka menutup ya diskusi kita kesempatan ini. Dari sisi pelapor atau korban, penyidik memiliki bekal adanya keterangan daripada korban bahwa dia telah disetubui, bahkan di dalam mobil pun juga pasti ada BAP di situ, penjelasan tentang hubungan apa yang terjadi di dalam mobil tadi itu ya. Nah kemudian dia juga sudah masuk kepada dinas tentang anak ya, psikologis anak ya kan. Kemudian juga mereka masuk ke ke penyidik itu dengan bekal karena pemeriksaan dari penyidik tadi itu bahwa betul-betul si ML itu menjadi korban. Nah kalau dari sisi Pak Paidi sendiri, dengan hanya bukti keterangan korban tadi itu, Pak Paidi bisa menjelaskan ya tentang keberadaan dia berada di mana, jam berapa berangkat, kemudian berapa lama berada di rumah Pak Paidi, di rumahnya ML, ya kan? Artinya di situ ada kemungkinan atau tidak, ya terjadinya hubungan seksual sebagaimana tuduhan yang dialami oleh Pak Paidi, dan kemudian tidak nyambungnya, kalau bahasa kita nih ya, tidak nyambungnya antara perbuatan antara di dalam mobil dengan di dalam rumah. Nah ini tidak nyambung nih dua ini nih. Karena apa? Diduga kan setelah terjadi persetubuhan harusnya ngobrolnya kan gimana yang kemarin minta maaf loh. Harusnya kan begitu Pak Paidi ngomongnya kan. Tapi isi pembicaraan itu tidak nyambung sama sekali antara di mobil dengan di rumah. Sehingga itu bisa membatalkan tuduhan terhadap Pak Paidi yang di dalam rumah. Kan dari sisi waktu tadi itu. Itulah yang menjadi harapan keluarga atau Pak Paidi dalam hal ini dikuasai atau diwakili oleh Bung Ali ya, Bung Muhammad Ali ya. Nah, semoga dalam memori kasasi itu betul-betul Hakim Agung nanti yang memeriksa perkara kasasinya nanti dapat melihat ya, menilai terhadap dua argumentasi yang disampaikan dan sudah ya sebenarnya sudah menjadi fakta hukum, tidak lagi sebagai argumentasi saja, tetapi bagaimana menyangkut kepada upaya kasasi ini dapat menghasilkan keadilan yang sesungguhnya. Kan itu tadi, harapannya seperti itu ya kan. Jadi saya di sini sebenarnya sudah membaca juga ya tentang putusan pengadilan negeri ya, sehingga saya sudah bisa melihat pijakan hermeneutika putusan hakim di tingkat PN dan PT sampai dengan nanti di kasasi
tentu kita berharap sama-sama ya sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu ekspektasi hukum sendiri ya. Tegaknya hukum ya kan, jangan sampai ya, lebih baik kita ya kan membebaskan satu orang yang tidak bersalah dibandingkan membebaskan 1.000 orang yang bersalah ya dibandingkan kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, ini yang kita berharap sehingga hukum tetap tegak ya. Hukum tetap tegak ya. Kalau dia runtuh, indikatornya adalah menyalahkan orang yang tidak salah. Indikatornya ada di situ. Runtuhnya hukum di Indonesia itu adalah seperti itu. Ya, itu tadi ya. Oke, Bung Ali, saya kira itu ya pembicaraan kita ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, kita berdoa Bu Neli ya. Ya, terima kasih Bung Ali informasinya terkait dengan apa yang sudah menjadi bukti-bukti di persidangan. Sekali lagi ya kita kuatkan betul-betul kliennya Bung Ali, Pak Paidi ya tetap bertahan, tetap pada imannya ya. Ya pasti ya Allah akan memberikan jalannya. Apapun itu putusannya nanti ya. Saya kira itu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.